Guys, Presiden Jokowi tegaskan iaitu RI siap out dari WTO. Kerana apa guys? Kerana jika UE terus intervensi dan ancam Indonesia. Itulah kata-kata Bapak Presiden. Jadi bagaimana ceritanya guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita guys ya, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaction satu lagi video daripada channel Info Istana. Jangan lupa guys pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga ya. So guys, judul yang kita mahu reactionkan daripada channel Info Istana ini adalah malam ini Presiden Jokowi tegaskan RI siap out dari WTO jika UE terus intervensi dan ancam Indonesia. Guys, kita tahu guys manusia ini ada tahap kesabarannya. Jika sentiasa digugat di dalam WTO, tidak kiralah apa sekalipun, pasti kesabaran itu ada batasnya guys. Begitulah juga dengan Presiden Indonesia Bapak Presiden Jokowi ya. Ia mengatakan dengan tegas guys RI siap keluar daripada WTO jika UE terus intervensi dan ancam Indonesia. Jika Indonesia keluar daripada WTO, bagaimana guys? Itu soalan saya kepada anda juga guys. Adakah benar Indonesia akan keluar daripada WTO? Dan bagaimana pendapat anda jika benar-benar Indonesia keluar daripada WTO guys? Jadi guys, kita tahu bagaimana sebelum ini Indonesia pada tahun 2020 lagi sudah menghentikan nikel untuk diekspor keluar negara, dan kita tahu bagaimana keuntungan yang didapati oleh Indonesia apabila menghentikan nikel, iaitu barang yang belum jadi keluar negara. Kalau dulu puluhan tahun dululah belum dihentikan nikel, hanya 1,1 miliar US dollar saja yang bisa didapati keuntungannya oleh Indonesia. Tetapi apabila Bapak Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel, kita lihat bagaimana keuntungan hingga 30 miliar US dollar. Itu sangat banyak keuntungannya guys. Dan disebab itu jugalah Bapak Presiden Jokowi mengatakan pada pertengahan tahun 2023 ini Bapak Presiden Jokowi kata akan menghentikan ekspor boksit keluar negara pada bulan Juni ini nanti pada tahun 2023. Bayangkan guys belum rampung lagi tentang cerita nikel dihentikan ekspor keluar negara, kini Bapak Presiden Jokowi akan melanjutkan pula untuk menghentikan ekspor boksit. Selepas ini kita tidak tahu apa lagi yang Bapak Presiden Jokowi hentikan. So guys, bagaimana cerita yang mengatakan Presiden Jokowi tegaskan RI siap out dari WTO itu? Ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Respon berbagai intervensi Uni Eropa, Jokowi sebut, kami siap keluar dari WTO. Kami siap keluar dari WTO. Presiden Joko Widodo, Jokowi bakal menutup keran ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan hilirisasi ini sebelumnya sudah berlaku untuk nikel. Terkait ini, Indonesia diseret di World Trade Organization (WTO) atas gugatan larangan ekspor bahan mentah. Indonesia pun kalah dalam gugatan dan Jokowi memerintahkan banding. Meski demikian, Presiden Konfederasi. Tapi kita lihat di situ, walaupun Indonesia kalah guys, tetapi Bapak Presiden Jokowi tidak mengalah ya. Dia terus lagi bangkit, terus bangun ya. Jadi di situ bukan dia mundur lagi apabila digugat ya di WTO, malahan Bapak Jokowi semangat terus untuk terus lagi memberi dampak untuk Eropah ini lebih kelabakan lagi. Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi langkah hilirisasi yang diambil Jokowi. Stop ekspor nikel, dahsyat itu. Keren, bauksit, nikel, sawit, batu bara, itu bisa goncangkan dunia dan menunjukkan power Indonesia. Katanya dalam konferensi pers virtual Kamis 29 Desember tahun 2022. Menurutnya, hal ini bisa menyelamatkan industri nasional. Said Iqbal pun mendorong pemerintah untuk mengurangi impor dan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Meski kita dihajar di WTO, biarin saja. Selamatkan dulu industri nasional, ungkapnya. Larangan. Selamatkan dulu industri nasional, baru kita ekspor keluar negara ya. Ekspor bauksit, nikel, dan sawit, dan batu bara akan memperkuat perekonomian nasional. Betul. Ia mengakui memang Indonesia berpeluang besar kalah di WTO, tapi masih ada cara lain untuk mengakali hal tersebut. Ada Kita bisa cara keluar lain. saat ekspor bauksit di stop,
nikel di stop, sawit juga, batu bara juga. Ini mendukung benar supaya kuat. Memang ada kalanya kalah di WTO. Cari-cari lagi, suruh dirinya Dirjen dan Menteri mikir, tegasnya. Kebijakan terbaru soal larangan ekspor biji bauksit, pendapatan negara akan bertambah 62 triliun. Pemerintah juga akan terus melakukan hilirisasi Bayangkan guys, proyeksi hilirisasi bauksit ini mendapat pendapatan negara bisa bertambah hingga 62 triliun rupiah ya. di dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat. Industrialisasi bauksit di dalam negeri kita ini diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi kurang lebih 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, ujar Presiden Jokowi. Okey guys, kita sudah reaction tadi bagaimana kata oleh Bapak Presiden Jokowi. Kita lihat bagaimana digugat terus dan kini kata Bapak Presiden Jokowi, jika terus digugat kami bisa out daripada WTO. Maksudnya bisa saja keluar daripada WTO. Tapi apa yang kita lihat ini, tindakan Bapak Presiden Jokowi melakukan hentinya bauksit pada pertengahan tahun ini adalah yang sangat tepat sekali ya. Kita lihat bagaimana hilirisasi yang diberhentikan bauksit itu nanti, keuntungannya hingga bisa mencecah hingga 62 triliun rupiah guys. Bayangkan banyak ya. Kalau sebelum ini 21 triliun rupiah, tetapi hingga mencecah hingga 62 triliun rupiah. Itu yang sangat luar biasa dan sangat tinggi pendapatan yang dapat keuntungan daripada Indonesia apabila menghentikan bauksit diekspor ke luar negara. Seperti nikel guys ya, kita lihat dulu kalau belum diberhentikan ekspor ke luar negara, keuntungan hanya 1,1 miliar US dollar. Tetapi apabila dihentikan iaitu ekspor nikel ke luar negara pada tahun 2020 bermulanya, dan kini keuntungan Indonesia bisa mendapat hingga 30 miliar US dollar. Bukan satu kali, dua kali lipat guys, tapi puluhan lipat keuntungan yang didapati oleh Indonesia. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi melakukan apa yang baik untuk Indonesia. Susah guys kita untuk mendapat seorang presiden yang sangat bijak akalnya, fikirannya, yang dia bisa untuk melawan Uni Eropah. Tidak ada lagi saya rasa mana-mana presiden yang berani untuk melawan Uni Eropah. Bapak Presiden Jokowi inilah salah satu presiden yang begitu berani, nyali ya guys untuk melawan Uni Eropah untuk kemajuan rakyat Indonesia sendiri. Bayangkan, itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi. Dan apa yang saya doakan guys mudah-mudahan Indonesia akan menjadi negara yang terus maju, negara yang kaya dan negara yang dihormati oleh mana-mana negara sekalipun. Guys, itulah doa kita sama-sama untuk Indonesia dan juga untuk Malaysia juga guys. Mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia ini terus menjadi satu saudara dan terus rapat dan menjadi tetangga yang sangat baik. Itu yang kita harapkan. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya mereaction dan untuk teman yang menonton. Jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. So guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye-bye.